yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Tak terhitung pula berbagai hal kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Allah meminta kepada kita, bersyukurlah, berbanyaklah berterima kasih. Sesungguhnya Allah akan tambah nikmat itu. Apabila kita kufur dari nikmat Allah, meninggalkan berterima kasih, lupa bahawa semuanya yang kita miliki hari ini datangnya dari Allah. Kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab itu akan mulai kita rasakan di dunia. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kemudian tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi kita, bahkan dia menjadi hal yang tidak menyenangkan. Harta yang diberikan bisa jadi dia akan membawa mudarat kepada kita. Pangkat yang diberikan mungkin saja akan membawa mudarat kepada kita. Kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang diberikan Allah bisa jadi kemudian menjadi mudarat kepada kita. Ingatlah, jangan-jangan kita lupa bersyukur kepada Allah. Diberikan jabatan pangkat, pergunakan untuk kebajikan. Diberikan harta yang berlimpah, jadikanlah harta itu di jalan Allah dengan mengeluarkan hak-hak orang yang harus memilikinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia utama yang membawa kebenaran Islam, yang sampai hari ini kita sandang dan laksanakan segala kewajiban di dalamnya, yang insyaallah akan membawa kita dalam kehidupan yang bahagia di dunia serta nanti bahagia pula di akhirat. Kita berharap dengan salawat-salawat yang kita lantunkan ini, nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, beliau berikan syafaat kepada kita, pertolongan biar kita selamat dalam penghitungan di hari akhir. Oleh karena itu, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan rasanya masih kurang dari apa yang dilakukan Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat beliau, oleh para tabi'in, oleh para aulia. Maka sering-seringlah berselawat kepada beliau dengan harapan mendapatkan syafaat di hari akhir nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah, setiap tahun kita merayakan Aidil Adha. Setiap tahun kita bergembira datangnya Aidil Adha. Inilah hari raya terbesar umat Islam. 4 hari kita merayakannya, di tanggal 10, di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita rayakan dengan bertakbir sampai di hari yang ketiga, hari Tasyrik. Kita rayakan dengan berkurban, dengan menyembelih binatang ternak. Ada sapi, ada kambing, dan di sana di Mekah juga ada unta yang disembelih untuk dikorbankan. Pengorbanan yang kita lakukan menunjukkan bahwasannya kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Al-Kautsar dalam beberapa tafsir dijelaskan, dalam beberapa hadis disebutkan adalah sebuah nama telaga nanti di surga. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan Al-Kautsar hari ini bermakna bahwasannya sungguh banyak nikmat yang telah kita peroleh. Karena Al-Kautsar sudah kita peroleh di dunia ini. Fanhar, fasalli li rabbika wanhar. Maka beribadahlah, solatlah, peliharalah ibadah-ibadah kepada Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Maka bagi kita yang diberikan kecukupan harta oleh Allah, diberikan kelebihan harta oleh Allah, bahkan diberikan kesempatan oleh Allah, berkorbanlah. Hadirin jamaah Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah, setiap perayaan Aidil Adha yang kita lakukan, kita tidak bisa melepaskan diri dari peristiwa-peristiwa lalu yang terjadi, terutama yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim, yang sampai hari ini masih diabadikan dalam bentuk peribadatan ibadah haji dan kurban. Akan tetapi dengan datangnya bulan Zulhijjah dan datangnya bulan haji, kita juga tidak bisa melupakan sosok Rasulullah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam peringatan hari Aidil Adha, dalam peringatan Aidil Adha ini, dua sosok ini tak bisa kita tinggalkan, tak bisa kita lupakan. Terkait dengan ibadah haji, bagaimana rentetan ibadah haji yang kita lakukan. Kemarin jemaah haji di seluruh dunia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah puncaknya ibadah haji. Pada sore dan malamnya mereka mulai bergerak ke Musdalifah dan sampailah di Mina. Hari ini mereka mulai melontar jumrah Akabah, menunjukkan bahwasanya perjalanan ibadah haji sudah mulai sampai ke ujung-ujungnya. Begitu juga dengan ibadah korban yang dilakukan setelah dilaksanakan salat Aidil Adha, maka orang akan mulai melakukan ibadah korban. Inilah yang diberikan, yang dicontohkan dulu oleh Nabi Ibrahim yang kita pakai sampai hari ini. Tetapi kita jangan lupa bahwasanya Nabi Muhammad selalu akan kita ingat juga dalam setiap perayaan Aidil Adha. Apakah itu? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya hanya melaksanakan ibadah haji satu kali saja di tahun ke-10 Hijriah, yang kemudian disebut dengan Haji Wada. Kenapa dinamakan Haji Wada? Karena haji tersebut adalah haji terakhir, haji pertama dan haji terakhir yang beliau laksanakan. Apa yang perlu kita ambil hikmah dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam ibadah haji yang terakhir dan pertama beliau itu? Ada pesan-pesan yang harus kita ambil, ada pesan-pesan yang harus kita selalu ingat, ada pesan-pesan yang selalu harus kita tanamkan ke dalam hati. Di antaranya Rasulullah berkata kepada kaum muslimin pada waktu itu, wahai kaum muslimin, wahai manusia sekalian, dengarkanlah apa yang aku cakapkan. Mungkin di masa yang akan datang di tempatku ini aku takkan berdiri lagi. Rasulullah menggambarkan itu di hadapan para sahabat. Para sahabat yang arif akhirnya memahami inilah akhir dari kenabian. Para sahabat yang arif akhirnya memahami inilah akhir daripada turunnya wahyu. Dan ternyata betul kemudian disusul dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Inilah ayat terakhir turun ketika Nabi melaksanakan ibadah haji. Apa yang dapat kita petik wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Pada ibadah haji tersebut diturunkan ayat yang terakhir mengatakan pada Nabi SAW dan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan bagiku agama. Disempurnakan agama Islam untuk kita, artinya semuanya sudah cukup. Semua yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas, di sanalah kita harusnya menjalani hidup dari dunia sampai akhirat. Sehingga dalam hadis Nabi kemudian juga dikatakan oleh Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati nabi. Apa kata Rasulullah? Saya tinggalkan di kamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apakah itu? Kitab Allah wa sunnah Nabi. Kitab Allah yaitunya Al-Quran. Allah telah turunkan selama hampir dari kehidupan Nabi 23 tahun berdakwah dalam bentuk 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Inilah yang kita jadikan petunjuk untuk kehidupan kita. Ayat Allah yang lain mengatakan ati Allah, ketaatan kita kepada Allah adalah merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ini. Sampai di mana hari ini kita mengikuti Al-Quran secara kafah, mengikuti Al-Quran secara sempurna. Ati Allah bermakna adalah ikuti Allah adalah wajib. Bagaimana cara mengikuti Allah? Sebagaimana Allah mengajarkannya di dalam kitab suci Al-Quran. Sudahkah kita baca kitab suci Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kalaulah sudah, apakah sudah bisa kita pahami maknanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Adakah kita membaca Al-Quran itu dengan terjemahannya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Apabila kita sudah baca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Akan tetapi apabila baca Al-Quran tanpa membaca maknanya, maka mungkin banyak petunjuk takkan kita dapatkan.
Oleh karena itu ketika membaca Al-Quran, iringilah dengan membaca terjemahannya, kalau bisa membaca tafsirnya, sehingga Al-Quran yang berfungsi sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, yang akan memberikan kita petunjuk dan memberikan pembeda yang baik dan yang buruk kepada kita. Baca terjemahan, juga baca tafsir-tafsir apabila memungkinkan. Dengan kita merujuk kepada Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah Al-Quran akan selalu menjadi petunjuk bagi kita dan tidak akan pernah sesat selama-lamanya, sebagaimana kata Rasulullah, lan tadillu abada. Kemudian juga selain Al-Quran, Rasulullah tinggalkan satu lagi, yaitunya yang disebut dengan hadis atau sunnah. Persoalan hadis atau sunnah ini kita anggap kadang menjadi hal yang biasa saja. Ibadah yang kita lakukan walaupun ada di dalam Al-Quran, tetapi penjelasan rincinya, penjelasannya secara detailnya itu terdapat dalam hadis-hadis, terdapat dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang makbulah. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwasanya para jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang dipakai dalam peribadatan kita adalah hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Dari sinilah kemudian merujuk ibadah-ibadah kita. Kita yakin bahwasanya agama ini datang dari Allah, dibawa oleh Rasulnya, dan pahala-pahala ini kita wujudkan dalam bentuk perbuatan amal soleh, dan semuanya diberikan oleh Allah pahala-pahalanya apabila sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada haji wada tersebut, beliau menyuruh kita mengamal Al-Quran secara sempurna, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya juga secara sempurna. Pada hari ini dan pada masa ini, kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain terjadi permusuhan, bahkan kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Kadang kita beragama hanya mengandalkan kelompok saja. Karena kita beragama mengandalkan firqah-firqah saja. Kita beragama mengandalkan ketentuan satu tempat saja. Padahal Allah sudah mengatakan kepada kita, Allah sudah menegaskan kepada kita, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dalam surah An-Nisa ayat 59 ini Allah tegaskan, taatlah Allah. Kalimat atiu bermakna amar, bermakna perintah. Perintah artinya dalam bahasa Arab ma yusabu ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Berpahala apabila melaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Maka ketaatan kepada Allah dalam surat An-Nisa ini adalah wajib. Atiullah wa atiur rasulah. Ada huruf waw di sana yang bermakna wa ataf, yang bermakna dan. Wa atiur rasulah, dan taat kepada Rasul juga wajib. Artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul kita wujudkan dengan mengikuti Al-Quran secara sempurna dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul secara sempurna. Wa ulil amri minkum. Kadang-kadang kita salah memahami wa ulil amri minkum. Apabila ayat ini kita jelaskan wa ulil amri minkum tanpa didahului lafaz atiu, maka ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak seperti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah wajib, taat kepada Rasul wajib, taat kepada ulil amri belum tentu wajib. Tetapi ketaatan kepada ulil amri diberikan syarat oleh Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu selagi ulil amri taat kepada Allah dan Rasul. Waw yang ada di sana bukanlah waw ataf, tetapi waw ma'iyah yang bermakna ketaatan kita kepada ulil amri dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila kita kembalikan seluruh peribadatan apa yang kita lakukan kepada Allah dan Rasulnya dengan penjelasan para ulama di dalamnya, maka insya Allah umat Islam akan berada dalam kesatuan. Inilah yang kita saksikan dari tahun ke tahun. Saksikanlah ibadah haji yang dilaksanakan. Bapak ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji ketika wukuf di Arafah, berapa juta orang wukuf di Arafah. Bapak-bapak yang laki-laki ini berpakaian sama, hanya 2 helai pakaian saja, berpakaian ihram tanpa dijahit.
menunjukkan kesatuan bahwasanya hari itu tak ada perbedaan antara manusia manapun, apakah dia pejabat, apakah orang biasa, orang kayakah, orang miskinkah, di hadapan Allah di Arafah adalah sama. Ketika kita duduk di Arafah, ada kontemplasi yang kita lakukan, perenungan yang kita lakukan, bahwasanya apa yang sudah kita kerjakan untuk persiapan kita menghadap Allah nantinya. Oleh karena itu Arafah menjadi puncak haji, dan bahkan Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Karena itu tidak bisalah dilakukan haji itu 2 kali setahun, apalagi 3 kali dalam setahun. Karena Arafah, tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Ketika kita di Arafah, kita bermuhasabah, menghisab diri, mengenal-ngenal diri, mengingat apa yang sudah dikerjakan, harta mana yang sudah kita makan, adakah harta orang di dalamnya, perbuatan amal mana yang belum kita kerjakan, solat wajib kita sudah amankah, solat sunat kita sudah kita kerjakannya, puasa wajib kita adakah masih yang tinggal, puasa sunat kita kerjakannya, zakat apakah kita sudah bayarkan, sedekah apakah kita sudah tunaikan. Bukankah kewajiban, bukankah anjuran itu dibebankan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia untuk persiapan kita di akhirat? Di Arafah kita hisab diri kita. Oleh karena itu kata Rasulullah, orang yang betul-betul mendapatkan haji yang sebenarnya disebut dengan haji mabrur, ketika dia menghisab dirinya, mengingat segala kesalahan-kesalahan dia lakukan, dan kemudian ketika pulang dia dari haji berubah perilakunya menjadi lebih baik, itulah yang disebut dengan hajjan mabrurah. Dan kata Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur ini tak adalah balasan baginya kecuali surga. Hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, bagi orang-orang yang sanggup untuk datang ke Mekah, bagi orang-orang yang sanggup untuk melaksanakan haji pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, inilah cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi kita yang hari ini tidak hadir di Mekah, yang hari ini belum sempat ke sana, maka untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satunya dengan melaksanakan ibadah kurban. Hari raya Id bermakna kembali, kurban terambil dari kata karuba yang bermakna dekat. Artinya kembali kita semakin mendekat kepada Allah, mendekat dengan melalui mengikuti perintah-perintah Allah, salah satunya dengan cara berkurban. Rasulullah mengatakan, "Faman kana lahu sa'ah," bagi siapa yang punya kesempatan dan kemampuan, falam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekati tempat solat kami. Apakah berkorban wajib? Para ulama sepakat berkorban adalah sunat muakkad. Tapi ada juga yang berpendapat orang yang memiliki harta berlebih, yang sudah memiliki berbagai hal, yang sudah memiliki harta yang banyak, apabila dia tidak berkorban, maka dia sama dengan tidak menunaikan kewajiban. Artinya berkorban bagi dirinya adalah wajib. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, maka dengan datangnya Idul Adha ini, dengan datangnya hari penyembelihan ini, dengan datangnya hari lebaran terbesar umat Islam ini, yang kita rayakan selama 4 hari berturut-turut, kita iringi dengan takbir setiap habis salat wajib, maka kembalikanlah niat kepada kita. Banyak hal yang harus kita lakukan lagi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, yaitunya kehidupan di akhirat. Berganti tahun, berulang tahun, berganti-ganti pula, dan berulang-ulang pula kita melaksanakan ibadah Idul Adha. Berulang-ulang pula kita melaksanakan solat Idul Adha. Berulang-ulang pula kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harusnya membawa makna kepada kita semakin dekat diri kita kepada Allah. Maka itu berislamlah dengan kafah. Datangnya Idul Adha memberikan wasiat kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan kembali kepada kita bahwa harusnya kita berislam dengan kafah. Lihat lagi bagaimana akidah kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Apakah ada rusak-rusak di sana?
Adakah kita bertauhid dengan baik? Adakah syirik-syirik yang kita lakukan? Kalaulah ada, kembalilah bertaubat dan lakukanlah ibadah dengan sebaik-baiknya. Bertauhidlah dengan sebersih-bersihnya. Bertauhidlah dengan sekhalis-khalisnya. Bagaimana bertauhid yang khalis? Jangan ada lagi bahwasanya kita mengakui ada Tuhan selain daripada Allah. Walaupun bahasa kita mengatakan kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, tapi perbuatan kita kadang menggambarkan ada Tuhan selain Allah. Ketika kita merayakan suatu pesta pernikahan dan sebagainya, kadang kita takut turun hujan, kita bawa dukun untuk ke sana supaya jangan turun hujan. Apakah gambaran itu menunjukkan kita bertauhid kepada Allah? Tidak. Kita masih meyakini ada kekuatan lain selain daripada Allah. Kenapa kita tak meminta kepada Allah, ya Allah jangankan turunkan hujan, jangan turunkan hujan di saat ini ya Allah, walaupun kami tahu hujan itu adalah barakah setiap turunnya. Kami berharap dengan tidak turunnya hujan kami bisa melaksanakan kegiatan kami ya Allah. Mintalah itu dalam setiap solat kita dan doa-doa kita, bukan menghadirkan dukun di sana. Apabila kita berdagang, berjual beli, membuka rumah makan dan berbagai usaha lainnya, jangan letakkan jimat-jimat di sana, karena itu menunjukkan bahwasanya tauhid kita sedang tidak baik-baik saja. Bukankah dalam surat Al-Fatihah kita selalu baca minimal 17 kali sehari semalam? Ada 17 rakaat yang kita kerjakan kalau kita tidak mengerjakan salat-salat sunat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz yang dibuat dengan indah oleh Allah, tidak sesuai dengan lafaz bahasa Arab biasa. Iyyaka na'budu. Kalau dalam bahasa Arab biasa na'buduka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bermakna hanya engkaulah satu-satunya Allah tempat kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah ya Allah satu-satunya tempat kami memohon pertolongan. Pesan Nabi, murnikanlah ketauhidan kita kepada Allah, murnikanlah keyakinan kita kepada Allah. Tiada lagi kekuasaan selain Allah, tiada lagi kekuasaan selain Allah, dan tiada lagi Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak mungkin alam semesta ini dikuasai oleh lebih daripada satu Tuhan. Inilah tauhid. La ilaha illallah. La menafikan ilaha. Tidak ada Tuhan illallah, hanya Allah saja. Mengacu kita dalam kehidupan dunia, jangankan Tuhan yang menguasai alam semesta, bupati saja tidak bisa dua, camat saja tak bisa dua dalam satu tempat, wali negari saja tak bisa dua dalam satu tempat, gubernur tak bisa dua dalam satu provinsi, presiden tak bisa dua dalam satu negara. Apabila dua, rusaklah tempat itu. Maka alam semesta ini tak mungkin ada lebih daripada satu Tuhan. Yang menguasai alam semesta hanya satu Tuhan. Itulah yang ditegaskan oleh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Kalau yang pertama kita murnikan akidah kita kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, terutama Al-Quran yang hari ini menjadi tuntunan kita. Iman kepada hari akhir, bahwasannya setelah kehidupan dunia ada kehidupan abadi nanti di akhir, dan iman kepada qadar, takdir baik, takdir buruk, sudah ada ketentuan dari Allah. Orang yang mengimani takdir akan beriman kepada Allah, meyakini apa saja yang dia peroleh adalah yang terbaik di sisi Allah. Sebab apa yang kita terima pasti baik menurut Allah, sedangkan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang kedua, tingkatkanlah ibadah. Banyak ibadah yang harus kita kerjakan, solat yang harus kita pelihara. Bagaimana solat wajib kita dan bagaimana dengan berjamaahnya? Ada solat-solat sunat yang mengiringi kita, ada 12 rakaat atau mungkin 10 rakaat yang dianggap muakkad dalam hadis-hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, ada solat yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, atau 4 sebelum zuhur kalau kita memakai 12 rakaat. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih. 2 sebelum subuh saja kata Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu ibarat mendapatkan dunia seisinya. Kenapa harus kita tinggalkan?
Oleh karena itu, jagalah ibadah-ibadah kita, ibadah yang bersifat vertikal, ibadah solat kepada Allah, juga ibadah yang bersifat horizontal, yaitunya hablum minan nas dan hablum minallah. Apa itu ibadah yang bersifat horizontal? Ibadah yang bersifat horizontal adalah ibadah yang juga menyentuh kaum muslimin lainnya. Kita dianjurkan berzakat kalau sampai nisab-nisab dari apa yang kita miliki. Punya emas, punya uang, punya sapi, punya kambing, punya perkebunan, punya harta yang lain, bahkan profesi pun dikeluarkan hak-haknya yang disebut dengan sedekah wajib, yaitunya zakat. Janganlah takut kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Zakat itu bermakna menyucikan, zakat itu bermaknanya mensucikan, zakat itu bermakna membersihkan, tetapi zakat itu juga bermakna menumbuh dan suburkan. Belum ada dalam sejarah kita temukan orang yang rajin berzakat, orang yang rajin bersedekah, kemudian miskin hidupnya. Bukankah Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seumpama satu biji yang ditanamkan menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah lah yang melipat gandakan apa yang kita berikan, dan Allah itu maha luas dan maha kaya. Jangan takut miskin ketika berbisnis dengan Allah. Jangan takut miskin ketika kita bertransaksi dengan Allah. Bersedekah adalah bertransaksi dengan Allah, berzakat adalah bertransaksi dengan Allah. Bahkan Allah jamin bahwasanya orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah akan Allah lipat gandakan ratusan kali keberkahan dan kenikmatan yang Allah dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin jemaah Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah. Dan pada bagian akhir kata Rasulullah, ingatlah, agama Islam yang kafah itu tauhid, kemudian ibadah, dan yang ketiga adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia adalah bahwasanya kita menjaga hubungan sebaik-baiknya dengan kita sama manusia, sebagaimana diajarkan Rasulullah, dan menjaga hubungan sebaik-baiknya dengan Allah dengan cara beribadah sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Aidil Adha yang dirahmati Allah, pada bagian akhir khutbah ini khatib ingin mewasiatkan kepada kita semua dan kepada diri sendiri, marilah dengan momentum Aidil Adha, dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, melaksanakan kurban, melaksanakan ibadah haji, mendidik anak dengan baik. Bagaimana dalam surah As-Saffat dijelaskan bagaimana Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail, tetapi dijawab oleh anaknya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku yang tersayang. Dijawab dengan lafaz ya abati. Kata bapaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Itu kalimat yang diucapkan seorang bapak kepada anaknya, wahai anakku yang tersayang, ya bunayya, bukan ya ibni. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, aku lihat di mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Ismail, seorang anak yang dididik dengan baik oleh ibunya, dididik juga oleh ayahnya, walaupun melalui doa-doa, melalui dengan hal-hal yang dilakukan ibadah soleh oleh bapaknya, menjawab ya abati. Jawaban abati bermakna wahai bapakku yang tersayang, bukan ya abi. Ya abati mal, ya bapakku yang tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan, sesungguhnya aku termasuk orang yang sabar. Sejarah mencatat bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim, ada Ismail dengan keturunannya yang soleh-soleh, ada Nabi Ishak yang kemudian memiliki anak Nabi Yakub, Nabi Yakub memiliki anak Nabi Yusuf, dan terus ke bawah sampai Nabi Isa merupakan keturunan Nabi Ibrahim.
Nabi Ismail yang kemudian melahirkan cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim menjadi kiblat bagi kita untuk kehidupan kita sekarang sampai akhir. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, pesan-pesan beliau dalam haji wada, menjadi ajaran bagi kita bahwasanya kehidupan kita masih panjang dan menjadi pegangan untuk kehidupan yang akan datang di yaumil akhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir khutbah ini marilah kita bermunajat kepada Allah bahwasanya kehidupan kita ini bagi seorang muslim, doa itu adalah silah. Senjata seorang muslim adalah doa. Berbanyaklah doa. Selesai surat-surat wajib kita, selesai surat-surat tahajud kita, dalam berbagai kesempatan kita lantunkanlah doa kepada Allah. Bahkan Islam mengajarkan, jangankan selesai solat, mau masuk kamar mandi saja disuruh berdoa, mau makan saja berdoa, selesai makan saja berdoa. Kenapa? Karena bagi seorang muslim doa adalah senjata. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar adanya, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, beri pula perlihatkan kepada kami yang batil itu batil adanya, beri pula kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah limpahkan selama ini kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, limpahkanlah kepada kami rezeki-rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, Tawwabur Rahim, terimalah taubat-taubat kami dari segala apa yang kami kerjakan, dari dosa-dosa yang tak kami sengaja apapun yang kami sengaja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa yang kami kerjakan itu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi keluarga kami, bagi saudara kami di Palestina, di tempat-tempat lainnya yang mendapatkan kezaliman dari orang lain ya Allah. Semoga mereka berhasil dalam perjuangannya dengan doa-doa yang kami lantunkan dan kirimkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.